Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Senin, tanggal 29 Maret 2021. Kita akan belajar cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita bagaimana caranya membuat diagram batang dan diagram baris. Oke. Nah, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama, yang pertama yaitu siapkan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, tentukan sumbu X atau sumbu tidur dan sumbu Y atau sumbu tegak. Nah, yang ketiga, tentukan jarak antar data. Yang keempat, pastikan jarak antar data sama. Ya, baik ukuran maupun angkanya. Gambarlah batang sesuai dengan data. Kita lihat contoh berikut. Ya, ini ada data tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Nah, Alif 150 cm, Bayu 144 cm, Edu 140, Fitri 145, Mita 142. Dari data ini anak-anak tentukan dulu mana yang akan menjadi sumbu X dan mana yang akan menjadi sumbu Y. Ya, sumbu X itu sumbu horizontal, sumbu Y itu sumbu vertikal. Nah, kita tentukan nama siswa ini sebagai sumbu X. Kemudian tinggi badan siswa ini kita buat menjadi sumbu Y. Next. Diagram batangnya akan menjadi seperti ini, ya. Yang pertama yaitu jarak antar datanya ini Bu Nurma buat 22, ya. Jadi di sini dilihat 134 136, ya. Jadi antar data jaraknya 2. Terus ukurannya juga sama. Kalau misal di sini 1 cm, di sini juga 1 cm, di atasnya juga 1 cm. Kalau di sini jaraknya 2, di sini juga jaraknya 2. Ya, 134, 136, 138, 140. Kalau misal jaraknya dibuat 5, berarti sini. Misalnya di sini 130, 135, 140, 145. Nah, kemudian tadi alif itu tadi datanya dia tingginya 150. Maka kita gambar diagram batang sesuai. Alifnya 150. Bayunya 144, ya. Kita gambar sesuai dengan data yang tadi. Kita gambar. Nah, besar batangnya antar batang itu juga sama, ya. Tebalnya juga sama. Kalau ini segini, Alif, Bayu, Eko, Fitri, Mita itu juga sama. Nah, next. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Yang pertama, siapkan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, tentukan sumbu X, yaitu sumbu tidur, dan sumbu Y, sumbu tegak. Nah, tentukan jarak antar data. Yang keempat, pastikan jarak antar data sama. Yang kelima, buatlah titik pada pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Nih, dilihat. Ini ada data penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Bulan Januari itu yang membeli buku ada 25 orang, Februari 40 orang, Maret 45, April 15, Mei 55. Nah, di sini bulannya kita buat sebagai sumbu X atau sumbu tidur. Banyak penjualannya kita buat sebagai sumbu berdiri atau sumbu tegak atau sumbu Y. Kita lihat contohnya. Nah, bulan Januari tadi dari datanya yaitu ada 25 orang yang mengambil. Kita buat garis-garis imajiner, ya, atau kita buat garis putus-putus dari Januari sampai 25. Nah, kita garis dulu putus-putus, kemudian kita titik. Nah, setelah itu kita cari yang Februari. Februari itu 40 orang, ya, 40 orang. Kita garis seperti ini, terus kita beri titik. Setelah itu Maret itu ada 45 orang, ya. Kita garis putus-putus, pakai penggaris, kemudian kita beri titik. Setelah itu bulan April, ya. April itu ada
15 orang ya. Kita garis dari angka 15, berarti di antara 10 dan 20. Nah, kita garis bertemu antara sumbu X ya, yaitu April, dan sumbu Y-nya 15. Kita titik di sini. Nah, kemudian di bulan Mei itu 55. Kita garis Mei sampai angka 55. Setelah itu, setelah titik-titiknya sudah ketemu, kita tarik garis ya, pakai penggaris. Dari Januari ke Februari, kita tarik garis, red. Kemudian dari Februari sampai Maret kita tarik garis. Dari Maret sampai April kita tarik garis. Dari April sampai Mei kita tarik garis. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah diagram namanya diagram garisnya ya. Nah, kelebihan dari diagram garis itu apa toh? Digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data. Ya, dia ada diagram yang dengan garis tunggal atau majemuk lebih dari satu. Terus diagram garis biasanya digunakan untuk membandingkan dua data ya. Dari sini kita bandingkan penjualan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kenaikan atau penurunannya bisa kita lihat dari diagram garis ini. Kelemahannya apa toh? Ya, harus teliti dalam membaca data ini. Oke, next, ini adalah tugas kalian, yaitu membuat diagram batang dari data berikut. Ya, data kegemaran siswa kelas 4C, membuat diagram batang. Kemudian yang kedua yaitu membuat diagram batang. Ya, yang pertama diagram batang, yang kedua adalah diagram garis. Ya, tugas yang berikutnya adalah diagram garis dari data berikut. Oke, Bu Nurma kira materinya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya, membuat diagram garis dan diagram batang. Insya Allah mudah. Yang penting kalian mau berusaha. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.